Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Esra Oktapriani Gultom dengan NIM A1C11909 dari kelas reguler B 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa meso dan sifat optis aktivitasnya. Nah, senyawa meso adalah simetris, yang mana dalam hal ini berarti sisi kiri bidang cermin internal senyawa identik dengan sisi kanannya, di mana dapat kita ketahui bahwa ada banyak struktur dan objek di sekitar kita yang simetris, seperti bangunan, rumah, bahkan wajah kita sendiri. Nah, seperti gambar yang tertera pada atau terlampir pada layar monitor kita di mana, terdapat sebuah gambar wajah smile. Nah, di mana wajah smile ini merupakan simetris, yang mana artinya kita dapat menggambar garis simetri yang membagi dua wajah smile tersebut. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka sisi kiri dan sisi kanannya adalah bayangan cermin satu sama lain, sehingga wajah smile di sini memiliki bidang cermin internal atau bidang simetri. Nah, sama seperti wajah smile ini, ada senyawa kimia yang strukturnya simetris, sisi kiri dan sisi kanannya adalah bayangan cermin satu sama lain, di mana senyawa ini dikatakan sebagai senyawa meso. Nah, kita dapat melihat pada senyawa 23 diklorobutana yang tergolong pada senyawa meso, di mana kembali dijelaskan bahwa senyawa meso adalah senyawa simetris yang memiliki bidang cermin internal, sehingga sisi kiri dan kanan bidang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, di mana senyawa meso di sini mengandung dua atau lebih pusat kiral senyawa sejenis di stereoisomernya, di mana semua isomer di sini memiliki bidang simetri. Nah, dalam namanya yang mana diawali dengan asam meso seperti mesotartat, asam mesonukleat. Di mana senyawa meso di sini adalah molekul yang mengandung atom karbon kiral, tetapi juga memiliki faktor simetri yang tidak memiliki aktivitas optik dan tidak dapat dipisahkan menjadi senyawa fotoaktif. Nah, sesuai dengan rumus 2 pangkat N, di mana jumlah maksimum stereoisomer pada 2,3 di bromobutana ini yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, di mana keempat kemungkinan struktur stereoisomer ini adalah dapat kita lihat pada layar monitor masing-masing, di mana pada pasangan A dan B merupakan pasangan enantiomer, tetapi C dan D di sini bukan merupakan stereoisomer karena C dan D di sini merupakan senyawa yang identik atau dikatakan senyawa meso. Nah, dengan demikian, jumlah stereoisomer dari 23 di bromobutana tidaklah 4, melainkan hanya 3, yaitu A, B, dan C. Nah, di mana dari ketiga stereoisomer tersebut, struktur A dan B merupakan pasangan enantiomer, sedangkan pasangan A dan C serta B dan C merupakan pasangan diastereoisomer. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka ada timbul pertanyaan, di mana pertanyaannya itu berupa, benarkah apabila senyawa C dan D ini merupakan senyawa yang identik? Nah, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, kita dapat memutar pada senyawa D tersebut sebanyak 180 derajat pada bidang kertas, yang mana, kita akan memperoleh hasil struktur yang identik dengan C, di mana senyawa C dan D di sini dapat dikatakan sebagai senyawa meso. Nah, dengan demikian, senyawa meso di sini diartikan kembali bahwa senyawa meso adalah senyawa akiral walaupun mempunyai pusat kiral, di mana senyawa meso ini tidak bersifat optis aktif, berhimpit dengan bayangan cerminnya, dan mempunyai bidang simetri.
Nah, di sini kita juga dapat lihat pada senyawa 2,3 diklorobutana, yang mana khususnya 2 atom karbon yang berlabel 1 dan 2 ini, di mana karbon pertama ini atau C1 ini memiliki 4 substituen yang berbeda yang melekat padanya, yaitu atom hidrogen atau H, klor atau Cl, dan gugus CH3, dan juga atom karbon atau C2. Nah, di mana atom karbon pertama ini dikatakan sebagai pusat kiral yang merupakan atom yang memiliki 4 substituen berbeda yang melekat padanya. Nah, di samping itu, kita juga dapat mengatakan bahwa karbon kedua atau C2 di sini juga merupakan pusat kiral, dikarenakan pada atom karbon C2 ini memiliki 4 substituen yang berbeda pula. Nah, di mana, eee, berdasarkan pemaparan itu dapat kita katakan bahwa senyawa meso ini memiliki 2 pusat kiral, dan karakteristik dari senyawa meso ini adalah bahwa senyawa meso ini harus memiliki setidaknya 2 pusat kiral. Nah, selanjutnya dalam bayangan cermin 2,3 diklorobutana tersebut, kita dapat membayangkan 2 bayangan cermin ini bergabung dan ditempatkan di atas satu sama lain, di mana senyawa ini akan terlihat persis sama. Jadi kita dapat mengatakan bahwa senyawa 2,3 diklorobutana ini dapat ditumpangkan pada cerminnya sendiri. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu bahwa sebuah senyawa akiral adalah senyawa yang dapat ditumpangkan pada bayangannya sendiri. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, senyawa meso ini termasuk senyawa akiral. Nah, kita dapat memberikan contoh berupa jeans biru polos, di mana, senyawa akiral ini dapat diumpamakan seperti celana jeans biru tersebut, di mana jika kita meletakkan 2 pasang jeans biru yang identik dan kita akan mencoba untuk menempatkannya di atas satu sama lain, maka celana jeans tersebut akan tumpang tindih dengan sempurna dan terlihat persis sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka ketika cahaya terpolarisasi melewati senyawa akiral, maka tidak akan terjadi rotasi neto terpolarisasi, sehingga senyawa akiral ini tidak aktif secara optik. Nah, di mana hingga saat ini hingga saat ini banyak yang beranggapan bahwa setiap senyawa yang memiliki satu atau lebih karbon asimetrik itu bersifat kiral atau optik. Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata anggapan tersebut salah. Di mana untuk memastikan argumen tersebut bahwa anggapan tersebut salah, kita dapat mengambil dari contoh senyawa 2,3 butanadiol, di mana seperti halnya 2,3 pentanadiol ini, stereokimia yang mungkin dari 2,3 butanadiol ini adalah 2S3S, 2R3R, 2R3S, dan 2S3R. Di mana, isomer 2S3S dengan isomer 2R3R ini sudah pasti memiliki hubungan enantiomer karena merupakan bayangan cermin satu sama lain. Dan isomer lainnya yaitu isomer 2S3S dengan 2R3S, isomer 2S3S dengan 2S3R, isomer 2R3R dengan 2S3R, serta isomer 2R3R dengan 2R3S ini memiliki hubungan diastereomer, di mana bila senyawa 2R3S ini diputar 180 derajat keluar bidang, maka akan diperoleh bentuk yang sama dengan isomer 2S3R, di mana senyawa yang memiliki hubungan seperti ini dikatakan sebagai senyawa meso, di mana struktur dari senyawa tersebut dapat kita lihat pada layar monitor kita. Selanjutnya, contoh-contoh senyawa meso. Nah, pada gambar yang terlampir, dapat kita lihat bahwa berdasarkan gambar tersebut, struktur 2R3S dan 2S3R ini adalah identik karena molekul tersebut mempunyai bidang simetri sehingga akiral. Nah, di mana bidang simetri ini memotong pada ikatan C2C3 sehingga setengahnya merupakan bayangan cermin dari setengah berikutnya.
Nah, eee, gambar yang terlampir ini merupakan pencerminan dalam senyawa meso, di mana senyawa ini termasuk, senyawa akiral, namun mengandung 2 pusat kiral. Nah, senyawa inilah yang dikatakan sebagai senyawa meso. Nah, ada 2 cara untuk mengidentifikasi senyawa meso tersebut, yaitu yang pertama, senyawa meso memiliki bidang simetri atau dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama atau bagian yang satu merupakan bayangan cermin bayangan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bayangan yang terpisah harus memiliki konfigurasi yang berlawanan. Nah, kita dapat melihat gambarnya di mana pada ikatan C2C3 diputar 180 derajat, diperoleh bagian depan bidang kertas simetri dengan bagian belakangnya. Nah, di mana, adanya senyawa meso telah menunjukkan bahwa tidak semua senyawa yang memiliki karbon asimetri tersebut bersifat kiral, di mana pengecualiannya ini muncul, seperti bahwa tidak semua senyawa yang bersifat kiral memiliki karbon asimetri. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada senyawa siklik dan bifenil, di mana contoh dari senyawa siklik ada pada gambar yang sebelah kiri dan contoh dari senyawa bifenil, dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, di mana, pada kedua senyawa ini, tidak dapat berhimpit. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai materi senyawa meso dan sifat optik aktivitasnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.